Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 IPS 1 sampai kelas 10 IPS 4. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian dan fungsi grafik nilai mutlak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Sebelum kita masuk ke dalam materi persamaan linier mutlak satu variabel, kita ingat kembali materi persamaan linier satu variabel yang pernah kalian pelajari di SMP kelas 7. Sekarang, apa itu persamaan linier satu variabel? Coba ingat-ingat kembali oleh kalian, persamaan linier satu variabel itu apa? Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda hubung sama dengan dan memiliki satu variabel. Nah, dari pengertian persamaan linier satu variabel tersebut, coba Bapak tanya kembali, apa itu kalimat terbuka? Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Contohnya, kalimat belum diketahui kebenarannya. Bahkan kalimatnya, siapa Presiden RI atau Republik Indonesia pertama? Nah, kalimat ini apakah bisa ditentukan kebenaran atau kesalahannya? Tentu saja tidak bisa ditentukan kebenarannya atau kesalahannya, karena kalimat dari siapa Presiden Republik Indonesia pertama ini adalah suatu pernyataan yang tidak bisa ditentukan benar atau salahnya. Nah, yang kedua, contoh kedua, bilangan A jika ditambah 2 sama dengan 8. Benar tidak? Bilangan A jika ditambah 2 sama dengan 8. Belum tentu, bisa saja benar, bisa saja salah. Kita belum bisa menentukan bahwa kalimat ini itu benar. Kenapa? Karena nilai A-nya itu sendiri belum diketahui gitu. Jika saja A-nya sama dengan 3, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5, bukan sama dengan 8. Dan jika A-nya sama dengan 6, jika ditambah 2, maka sama dengan 8, itu betul. Tapi karena di sini A-nya itu tidak diketahui A-nya berapa, maka kalimat ini tidak bisa ditentukan kebenarannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu variabel? Nah, variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Contoh kalimatnya misalkan 2 karung jagung berisi 50 jagung. Nah, berarti kalau kita ubah ke dalam variabel, yang jadi variabel itu adalah 2 karung jagung. Berarti karung jagung maksudnya diubah jadi variabel, satu karungnya kita belum tahu isinya berapa. Yang kita ketahui adalah 2 karung jagung itu isinya 50 jagung. Berarti nah, isi dari satu karung yang berisi jagung itu jumlahnya, karena kita tidak tahu maka dianggap X, itu 2X. Dengan X itu adalah karung jagung. 2 itu mewakili 2 karung, X-nya isi satu karung itu berapa jagung. Jadi kesimpulan dari persamaan linier satu variabel itu apa? Tadi kita sudah tahu pengertiannya, yaitu persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda hubung sama dengan dan memiliki satu variabel. Jadi bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu
yaitu AX plus B sama dengan 0. X ini adalah variabel. Nah, dalam persamaan ini sama dengan tanda hubung sama dengan ini yang menjadikan dia adalah persamaan. X ini variabel, A ini adalah suatu bilangan real. AB itu bilangan real berapapun itu. Misalkan contohnya 2x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, kita akan coba menyelesaikan soal dari persamaan linier satu variabel. Tentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel berikut ini. Penyelesaiannya untuk nomor A, 2x dikurangi 5 sama dengan 1. Sini kita buat, agar kita mengetahui nilai x-nya, berarti kita buat sebelah kiri itu, ruas sebelah kiri itu menjadi x sama dengan. Caranya di sini ada 2x min 5. Agar di sini jadi min 5-nya habis atau hilang, maka kita cara menghabiskan atau menghilangkannya dengan ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena min 5 ditambah 5 itu sama dengan 0. Jadi nanti di sini konstantanya akan hilang. Nah, karena di sebelah kiri sama dengan ditambah 5, agar ini tetap menjadi sama dengan, maka ruas sebelah kanan juga harus ditambah 5. Jadi ini 2x sama dengan 6. Nah, ini agar ini menyisakan x aja, berarti harus dibagi dengan 2 gitu. Bagi 2, karena di sebelah sini bagi 2, sebelah kanannya juga dibagi 2. 2 dibagi 2 1, jadi sisanya 1x, atau kalau 1x ditulisnya x saja, sama dengan 6 per 2 atau 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Untuk nomor B, 4x min 6 sama dengan x. Nah, di sini kita tujuannya sama seperti tadi, dibuat menjadi x sama dengan. Nah, biasanya sebelah kiri itu atau sebelah sini itu menghimpun yang memiliki variabel x, sedangkan yang sebelah kanan itu kita pisahkan konstanta saja. Maka di sini agar konstantanya hilang seperti tadi, 4x dikurangi 6 ditambah 6 sama dengan x ditambah 6. Karena tadi sebelah kiri tambah 6, sebelah kanan juga harus ditambah 6. Maka 4x min 6 tambah 6, 0. Berarti 4x tambah 0 ya 4x gitu. Sama dengan x tambah 6. Nah, tadi sebelah kanan itu biasanya harus menyisakan konstanta saja, tidak ada yang lain selain konstanta. Maka ini x ini harus dihilangkan. Caranya dengan dikurangi x. Berarti x dikurangi x tambah 6. Ini karena sebelah kanannya dikurangi x, sebelah sini juga dikurangi x. Jadi 4x dikurangi x. 4x kurangi x, 3x. X dikurangi x adalah 0. 0 tambah 6 itu 6. Maka ini agar menjadi x, tadi dibagi 3. Ini 6 juga dibagi 3. 3. Berarti x sama dengan 3/3 kan 1x. Jadi 1x itu ditulis tanpa menulis satunya, jadi tulis x saja, sama dengan 6/3. 6/3 itu atau 6 bagi 2 itu sama dengan 2. Jadi untuk penyelesaian yang B, x-nya sama dengan 2.
Yang C 2x min 3 sama dengan 17 dikurangi 3x. Maka tadi ketentuannya seperti tadi, sebelah kiri itu menyisakan variabel, sebelah kanan menyisakan konstanta, atau boleh sebaliknya, sebelah kanan menyisakan konstanta atau sebelah kiri menyisakan variabel. Bebas, tapi harus konsisten. Di sini lebih enak yang variabelnya berada di sebelah kiri. Maka ini 2x dikurangi 3, akar negatif 3-nya habis, yaitu maka kita tambah dengan 3 sama dengan 17 kurangi 3x. Karena tadi ditambah 3, berarti di sini juga tambah 3. Jadi di sini misalkan 2x sama dengan 17 ditambah 3, yaitu 20. Ini 17 tambah 3, 6. Sisanya negatif 3x. Nah, agar negatif 3x ini pindah, atau bukan pindah, habis di sebelah kanannya, maka kita harus 20 min 3x ini, agar min 3x nya habis, kita harus tambahkan dengan 3x. Nah, karena sebelah kanan ditambahkan dengan 3x, sebelah kiri juga harus ditambah dengan 3x. Di sini 2x tambah 3x jadi 5x. 20 dikurangi ini min 3x tambah 3x jadi 0, berarti sisanya 20. Agar ini menjadi x, berarti harus dibagi 5. Jadi 5 bagi 5 1, tinggal 1x, berarti x sama dengan 4. Nah, dari sini coba benar nggak sih x-nya sama dengan 4? Kalau misalkan jawabannya masih ragu-ragu, coba kita masukkan ke dalam persamaan. Ganti substitusi x-nya dengan 4. Coba berarti 2 dikali 4 dikurangi 3 itu sama dengan 17 dikurangi 3 kali 4. Nah, ini 2 dikali 4 itu berapa? Kita tuliskan as. 2 kali 4 itu 8 dikurangi 3 sama dengan 17 dikurangi 3 kali 4. 3 kali 4 itu 12. 8 kurangi 3 5. 17 kurangi 12 juga 5. Oh, 5 sama dengan 5. Memang betul 5 itu pasti sama dengan 5. Artinya x-nya itu ini betul sama dengan 4. Tapi kalau sudah yakin, ya sudah sampai sini aja. Tidak perlu mengecek seperti ini. Kalau belum yakin, boleh cek seperti ini. Dan sama untuk nomor A, B juga jika belum yakin, contoh seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Apa itu persamaan linier mutlak satu variabel? Nah, persamaan linier mutlak satu variabel adalah kalimat terbuka yang memilih tanda hubung sama dengan memiliki satu variabel dan terdapat tanda nilai mutlak. Nah, dengan persamaan linier satu variabel yang tadi sudah dibahas atau yang sudah kita ingat kembali, bedanya kalau linier nilai mutlak itu ada tanda nilai mutlaknya. Misalkan tadi itu ada soal, misalkan kalau di persamaan linier satu variabel 2x plus 1 sama dengan 2. Nah, kalau di soal linier nilai mutlak satu variabel biasanya ada tanda jadi 2x plus 1 sama dengan 2. Ini ada tanda nilai mutlaknya. Nah, cara menyelesaikan persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Nah, sebenarnya cara menyelesaikan persamaan linier nilai mutlak satu variabel itu sama saja seperti persamaan linier satu variabel. Tidak jauh berbeda, akan tapi
pada persamaan linear nilai mutlak satu variabel ada tanda mutlak. Tanda mutlak itu coba diubah dengan definisi nilai mutlak itu sendiri, nanti didapat dua persamaan. Coba kita langsung kepada contohnya. Contoh penyelesaian dari mutlak X sama dengan 2. Nah, sudah kita ketahui bahwa nilai mutlak itu sama dengan jarak antara titik. Dalam contoh di samping, mutlak X sama dengan 2 dapat diartikan sebagai jarak titik dengan titik asal adalah 2. Nah, ini ada garis bilangan. Jarak ini titik asal itu adalah 0. Jarak dari titik suatu titik ke titik asalnya itu 2. Berarti mana saja nih? Sama dari 0 ke 2 dan dari 0 ke negatif 2. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang berjarak 2 dari titik asal sehingga mutlak X itu sama dengan 2 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat mutlak X sama dengan 2. Kalau X-nya itu sama dengan 2 berarti mutlak 2 itu benar dong sama dengan 2. Satu lagi, kalau mutlak X-nya itu sama dengan min 2, maka benar dong mutlak min 2 itu sama dengan 2. Karena kita ketahui mutlak itu mempositifkan yang negatif atau tetap mempositifkan yang positif. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan linear nilai mutlak satu variabel menggunakan definisi nilai mutlak. Dan untuk soal-soal selanjutnya kita akan mengerjakan persamaan linear nilai mutlak satu variabel itu pasti menggunakan definisi nilai mutlak itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan contoh soal sebelumnya dengan menggunakan definisi. Soalnya mutlak X itu sama dengan 2. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Dengan definisi nilai mutlak. Pertama, penyelesaian mutlak X sama dengan 2. Nah, sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu mutlak X itu sama dengan, sesuai definisi mutlak X itu sama dengan X jika X-nya itu besar dari sama dengan 0. Dan mutlak X sama dengan min X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, berarti kita akan ada dua persamaan ketika mutlak X-nya diganti oleh X dan ketika mutlak X-nya itu diganti oleh negatif X. Nah, pertama ketika mutlak X-nya itu diganti oleh X, berarti untuk X-nya besar dari sama dengan 0, maka si mutlak X ini kita ganti jadi X. Jadi X sama dengan 2. Nah, udah ketemu X yang pertama sama dengan 2. Nah, untuk X-nya kurang dari 0, mutlak X sama dengan min X. Nah, berarti min X sama dengan 2. Maka X ini pasti sama dengan negatif 2. Jadi kita ketahui X-nya itu sama dengan 2 dan X-nya itu sama dengan negatif 2. Sama seperti yang sebelumnya, jawabannya 2 dan negatif 2. Tapi ini menggunakan definisi nilai mutlak. Tapi apakah ini sudah betul gitu? Si X-nya itu sama dengan 2. Nah, cara ngecek dari definisinya itu kita lihat saja nih. Pertama kan untuk X-nya itu besar dari sama dengan 0. Apakah X sama dengan 2, 2-nya itu besar dari sama dengan 0? Betul, 2 itu besar dari sama dengan 0. Untuk X kurang dari 0, kita lihat jawaban X-nya. X-nya itu sama dengan negatif 2.
Nah, negatif 2 apakah kurang dari 0? Betul, negatif 2 kurang dari 0. Maka jawabannya betul, X-nya itu sama dengan 2, dan X-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, contoh lagi, misal mutlak X sama dengan 5. Nah, ini juga pertama kita definisikan dulu. Mutlak X-nya itu sama dengan X jika X-nya besar dari sama dengan 0. Dan mutlak X itu sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Tinggal masuk ke sini. Berarti kita akan cari untuk X-nya besar dari sama dengan 0. Ini, maksudnya yang ini, yang ini. Maka mutlak X-nya itu sama dengan X. Berarti X sama dengan 5. Sama yang pertama kita dapat X-nya sama dengan 5. Yang kedua, untuk X kurang dari 0, maka mutlak X itu kita ganti dengan negatif X. Maka negatif X sama dengan 5. Akibatnya X sama dengan negatif 5. Kita cek lagi. Ini kan untuk X kurang dari 0. Nah, X-nya itu negatif 5. Apakah negatif 5 itu kurang dari 0? Betul, negatif 5 itu kurang dari 0. Dan ini juga betul juga. Karena X-nya itu sama dengan 5. 5 itu besar dari sama dengan 0. Selanjutnya akan dibahas contoh soal yang berhubungan dengan persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Nah, contoh soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini. Penyelesaian untuk nomor A yaitu mutlak X dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, ini pertama kita definisikan terlebih dahulu menggunakan definisi nilai mutlak itu sendiri. Mutlak X min 1 sama dengan X min 1 jika X min 1-nya itu besar dari sama dengan 0. Jika dan hanya jika X-nya itu besar dari sama dengan 1. Yang kedua, mutlak X min 1 itu sama dengan min X min 1 jika X min 1-nya itu kurang dari 0. Atau jika dan hanya jika X-nya itu kurang dari 1. Nah, ini min X min 1 itu sama dengan min X ditambah 1. Nah, setelah ini kita coba kerjakan persamaan poin A itu sendiri, yaitu untuk X-nya besar dari sama dengan 1, maka kita pilih mutlak X min 1-nya itu sama dengan X min 1. Jadi X min 1 sama dengan 4. Maka X-nya itu sama dengan 4 ditambah 1. X sama dengan 5. Jadi X-nya itu sama dengan 5. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu apakah X sama dengan 5 itu memenuhi X besar dari sama dengan 1. Oh, ternyata 5 itu besar dari sama dengan 1. Artinya memenuhi X besar dari sama dengan 1. Kedua, untuk X-nya kurang dari 1. Maka untuk X kurang dari 1 itu kita gunakan negatif X. Kita gunakan yang ini, negatif X plus 1. Jadi negatif X plus 1 sama dengan 4. Negatif X sama dengan 4 dikurangi 1. Negatif X sama dengan 3. Jadi X-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, kita cek lagi apakah negatif 3 itu memenuhi X kurang dari 1. Nah, negatif 3 itu kurang dari 1, artinya memenuhi X kurang dari 1. Maka himpunan penyelesaiannya 5 dan negatif 3 untuk mutlak X
min 1 sama dengan 4. Yang kedua, soal B. Yang B itu mutlak 2x min 1 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini bagaimana? Nah, sebelum kita ubah menjadi, atau sebelum kita definisikan, lebih baik atau cut di sini cut. Selanjutnya nomor B. Selanjutnya poin B, mutlak 2x min 1 min 5 sama dengan 0. Nah, seperti tadi sama saja, kita definisikan dulu mutlak 2x min 1. Nah, mutlak 2x min 1 itu sama dengan 2x min 1 jika 2x min 1 itu besar dari sama dengan 0, atau jika dan hanya jika 2x itu besar dari sama dengan 1, atau x nya itu besar dari sama dengan 1/2. Nah, untuk yang ini, yang satunya lagi yaitu mutlak 2x min 1 sama dengan negatif 2x min 1, atau sama dengan min 2x plus 1 jika 2x min 1 nya itu kurang dari 0, jika dan hanya jika 2x nya itu kurang dari 1, atau x nya itu kurang dari 1/2. Nah, dari sini berarti tinggal kita jawab. Yang pertama, untuk x nya itu besar dari sama dengan setengah ke 1/2, maka kita gunakan yang mutlak 2x min 1 itu sama dengan 2x min 1 untuk x besar dari sama dengan 1/2. Jadi 2x min 1 dikurangi 5 sama dengan 0, maka 2x kurangi 6 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 0 ditambah 6. 2x sama dengan 6, dan x nya sama dengan 6/2 atau sama dengan 3. Nah, kita cek terlebih dahulu, 3 ini besar dari sama dengan setengah. Betul, 3 ini besar dari sama dengan setengah. Artinya x sama dengan 3 memenuhi untuk x besar dari sama dengan 3. Selanjutnya ini untuk x nya kurang dari 1/2, maka kita gunakan yang ini, min 2x plus 1. Maka jadi persamaannya min 2x plus 1 dikurangi 5 sama dengan 0. Min 2x 1 dikurangi 5 jadi min 4 sama dengan 0. Jadi di sini min 2x sama dengan 0 ditambah 4. Min 2x sama dengan 4. Maka x nya itu sama dengan 4 per min 2, atau sama dengan min 2. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah min 2 ini itu kurang dari 1/2, memenuhi x kurang dari 1/2. Ternyata min 2 itu kurang dari 1/2, artinya memenuhi x sama dengan min 2 itu memenuhi untuk x kurang dari 1/2. Selanjutnya poin C, itu min 5 dikali mutlak x min 7 ditambah 2 sama dengan negatif 13. Ini pun sama saja seperti penyelesaian pada poin A dan B, itu kita definisikan terlebih dahulu
mutlak X min 7. Jadi X min 7 jika X min 7 nya itu besar dari sama dengan 0. Jika dan hanya jika X nya besar dari sama dengan 7. Dan mutlak X min 7 itu sama dengan min X min 7. Oh, kita tulis min X plus 7 jika X min 7 itu kurang dari 0. Jika dan hanya jika X itu kurang dari 7. Nah, setelah ini langsung saja kita cari penyelesaiannya. Pertama, untuk X-nya itu besar dari sama dengan 7. Maka kita gunakan mutlak X min 7 itu sama dengan X min 7. Jadi min 5 dikali X min 7. Nah, ini tanda mutlak ya. Yang ini bukan tanda mutlak ya. Yang tanda mutlak itu adalah garis lurus. Ini hanya kurung biasa. Maka X min 7 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Ini kita operasikan seperti biasa. Min 5X ditambah ini kali ini kali ini. Min 5 kali min 7 jadi plus 35 ditambah 2 sama dengan min 3. Ini min 5X tambah 35 tambah 2 37 sama dengan min 3. Lalu min 5X sama dengan min 3 dikurangi 37. Min 5X sama dengan negatif 3 dikurangi 37 yaitu negatif 40. Maka X sama dengan negatif 40 per negatif 5. Negatif 40 per negatif 5 itu sama dengan 8. Coba kita cek terlebih dahulu apakah 8 itu memenuhi X besar dari sama dengan 7. Ternyata 8 itu besar dari sama dengan 7, artinya memenuhi untuk X besar dari sama dengan 7. Yang kedua, untuk X-nya itu kurang dari 7. Untuk X kurang dari 7, maka kita gunakan yang min X plus 7. Jadi min 5 dikali min X plus 7 ditambah 2 sama dengan min 13. Oh, mohon maaf, yang ini tuh min 13 bukan min 3. 13 min 13 berarti di sini min 13 dikurangi min 37 jadi 50. Ini 50. Min 50 per min 5 yaitu 10. Nah, 10 juga besar dari sama dengan 7. Tetap untuk X besar dari sama dengan 7, X sama dengan 8 itu, X sama dengan 10 itu memenuhi. Nah, kita lanjutkan yang ini. Ya, kita operasikan seperti biasa. Yang min 5, yang ini tuh min 5 kali min X jadi 5X min 5 dikali plus 7 jadi min 35 ditambah 2 sama dengan min 13. Nah, ini 5X dikurangi 35 tambah 2 itu jadi min 33 sama dengan min 13. Jadi 5X sama dengan min 13 ditambah 33. 5X sama dengan min 13 tambah 33 yaitu 20. Jadi X sama dengan 20 per 5. Jadi X itu sama dengan 4. Nah, lihat 4 itu apakah memenuhi untuk X kurang dari 7? Oh, ternyata memenuhi karena 4 itu kurang dari 7. Jadi
untuk X kurang dari 7, 4 itu memenuhi. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya dari min 5 kali mutlak X min 7 ditambah 2 sama dengan min 13 adalah 10 dan 4. Selanjutnya, contoh soal 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini. Nah, di sini di soal yang ini ada dua tanda mutlaknya. Bagaimana cara mengerjakannya? Sebenarnya cara mengerjakannya sama saja. Nilai mutlaknya didefinisikan terlebih dahulu. Jadi penyelesaiannya langsung untuk poin A, mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah mutlak x ditambah 2. Nah, kita definisikan satu-satu terlebih dahulu. Mutlak 2x min 1 itu sama saja dengan 2x min 1 jika 2x min 1 itu besar dari sama dengan 0, atau jika dan hanya jika 2x itu besar dari sama dengan 1, atau x itu besar dari sama dengan 1/2. Dan mutlak 2x min 1 itu sama dengan min 2x min 1. Ini itu sama dengan min 2x plus 1. Nah, jika 2x min 1 nya itu kurang dari 0, jika dan hanya jika 2x kurang dari 1, atau x nya itu kurang dari 1/2. Yang kedua, itu kita definisikan mutlak x plus 2. Mutlak x plus 2 itu sama dengan x plus 2 jika x plus 2 nya itu besar dari sama dengan 0, atau jika dan hanya jika x nya itu besar dari sama dengan min 2. Nah, mutlak x plus 2 itu sama dengan min x plus 2, itu sama saja dengan min x min 2 jika x nya itu x plus 2 nya itu kurang dari 0, jika dan hanya jika x nya itu kurang dari min 2. Nah, sebelum kita menentukan pengerjaan ke step selanjutnya, kita buat dulu sebuah garis bilangan. Nah, garis bilangannya itu berisi angka-angka ini. Nah, yang dari mutlak 2x min 1 itu ada angka setengah, x nya itu besar dari setengah, dan x nya itu kurang dari setengah. Misal setengahnya itu ada di sini 1/2. Dan selanjutnya untuk mutlak x plus 2 itu ada x besar dari sama dengan min 2 dan x kurang dari min 2. Nah, anggap ada di sini. Nah, berarti ini adalah daerah untuk x kurang negatif 2. Nah, yang ini untuk daerah min 2 kurang dari x kurang dari 1/2. Yang ini daerah yang ini itu daerah x besar dari sama dengan 1/2. Nah, berarti kita di sini akan mencari yang pertama, mencari penyelesaian yang pertama untuk x-nya kurang dari min 2. Nah, untuk x kurang dari min 2 ini, yang sebelah sini berarti yang lebih kecil dari min 2. Untuk mutlak 2x min 1 itu, berarti kita gunakan yang kurang min 2 itu, yang bisa terlewati kurang dari min 2 itu adalah kurang dari setengah. Arahnya ke sini kan.
Kalau kurang dari setengah berarti min 2, X kurang min 2 itu terlewati itu. Jadi kita gunakan yang ini untuk mutlak, yang ini maksudnya, yang ini, X kurang dari 1/2. Jadi mutlak 2X min 1 nya itu min 2X plus 1 min 2X plus 1 sama dengan mutlak X plus 2. Nih, mutlak X plus 2 nya itu kita karena sudah jelas X nya itu kurang dari negatif 2, maka kita gunakan min X min 2. Nah, ini kita kerjakan seperti biasa saja. Itu min 2X ditambah X sama dengan min 2 dikurangi 1. Min 2X tambah X, maka jadi min X sama dengan min 3. Maka X nya itu sama dengan 3. Nah, kita cek apakah 3 ini kurang dari min 2. Oh, ternyata 3 ini lebih besar dari min 2. Artinya tidak terdapat pada X kurang min 2. Berarti X sama dengan 3 bukan penyelesaian dari mutlak 2X min 1 sama dengan mutlak X plus 2. Nah, maka dari itu kita cari untuk interval selanjutnya, yaitu untuk min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/2. Di sini berarti daerah yang ini. Berarti daerah di sini itu untuk mutlak 2X min 1 itu ada di sebelah kiri 1/2 atau X-nya itu kurang dari 1/2, maka kita gunakan yang ini min 2X plus 1. Ya, mutlak 2X min 1 itu jadi min 2X plus 1 sama dengan, untuk mutlak X plus 2 ini karena dia ada di sebelah kanan negatif 2 atau X-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 2, maka kita gunakan X plus 2. Maka mutlak X plus 2 itu jadi X plus 2. Ini min 2X min X sama dengan 2 dikurangi 1. Min 3X sama dengan 1. Atau X sama dengan 1 per min 3 atau sama dengan 1/3. Nah, kita cek apakah 1/3 ini berada di antara min 2 dan 1/2. Kita cek, ternyata benar 1/3 itu lebih kecil dari 1/2 dan lebih besar dari min 2. Maka X sama dengan 1/3 ini memenuhi. Selanjutnya kita cari yang terakhir untuk daerah yang ini. Daerah yang ini itu untuk X-nya besar dari sama dengan 1/2. Untuk X besar dari sama dengan 1/2, berarti untuk mutlak 2X min 1 nya itu karena besar dari sama dengan 1/2, maka kita gunakan sesuai definisi yang besar dari sama dengan 1/2 itu mutlak 2X min 1 itu sama dengan 2X min 1. Nah, sama dengan mutlak X plus 2 nya berarti ada di sebelah kanan negatif 2. 1/2 itu, maka kita gunakan yang X besar dari sama dengan negatif 2 atau mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2. Jadi 2X dikurangi X sama dengan 2 ditambah 1. 2X kurangi X jadi X sama dengan 3. Kita lihat apakah X sama dengan 3 itu lebih besar dari sama dengan 1/2.
Oh ternyata benar, lebih besar dari sama dengan 1/2. Maka untuk X lebih besar dari sama dengan 1/2 terpenuhi. Jadi himpunan penyelesaian untuk poin A adalah yang memenuhi, yaitu 1/3 dan 3. Yang 3 di sini tidak memenuhi, tapi memenuhi untuk X besar dari sama dengan 1/2. Mohon maaf, yang ini min sepertiga, bukan sepertiga, kan ini min sepertiga. Nah selanjutnya untuk poin B itu mutlak X plus 2 sama dengan 2X min 5. Nah berarti kita definisikan dulu mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2 jika X plus 2 itu besar dari sama dengan 0, jika dan hanya jika X itu besar dari sama dengan negatif 2. Dan mutlak X plus 2 itu sama dengan min X plus 2 atau sama saja dengan min X min 2 jika X plus 2 nya itu kurang dari 0, jika dan hanya jika X nya itu kurang dari negatif 2. Berarti yang pertama untuk X besar dari sama dengan negatif 2, untuk X besar dari sama dengan negatif 2 mutlak X plus 2 itu kita ubah dengan sama dengan X plus 2. Jadi X plus 2 sama dengan 2X min 5. Jadi di sini X kurangi 2X sama dengan min 5 min 2. Nah X dikurangi 2X jadi min X sama dengan min 7. Maka X itu sama dengan 7. Apakah memenuhi X sama dengan 7 untuk X besar dari sama dengan min 2? Ternyata benar memenuhi, karena 7 itu besar dari sama dengan negatif 2. Nah yang selanjutnya untuk X kurang dari negatif 2. Untuk X kurang dari negatif 2 mutlak yang kita gunakan yaitu negatif X dikurangi 2 mutlak. Jadi mutlak X plus 2 itu kita ubah menjadi negatif X dikurangi 2 sama dengan 2X kurangi 5. Nah jadi negatif X dikurangi 2X sama dengan negatif 5 ditambah 2. Min X dikurangi 2X sama dengan min 3X sama dengan min 5 tambah 2 itu min 3. Jadi X sama dengan min 3 per min 3 atau sama dengan 1. Kita cek terlebih dahulu apakah 1 memenuhi X kurang dari min 2. Oh ternyata 1 itu lebih besar dari min 2, jadi tidak memenuhi untuk X kurang dari min 2. Jadi X itu tidak memenuhi yang X sama dengan 1. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaian dari soal poin B itu hanya 7 karena 1 tidak memenuhi. Selanjutnya contoh soal 3, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini. Penyelesaiannya untuk poin A mutlak X dikurangi 1 ditambah mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4. Nah ini kita seperti biasa definisikan terlebih dahulu nilai mutlaknya. Itu mutlak X dikurangi 1 itu sama dengan
X min 1 jika X min 1 itu besar dari sama dengan 0, dan hanya jika X nya itu besar dari sama dengan 1, dan mutlak X min 1 sama dengan min X min 1 sama dengan min X plus 1 jika X min 1 nya itu kurang dari 0, jika dan hanya jika X nya itu kurang dari 1. Nah, untuk yang kedua, mutlak X min 2 sama dengan X min 2 jika X min 2 itu besar dari sama dengan 0, jika dan hanya jika X itu besar dari sama dengan 2. Mutlak X min 2 juga sama dengan min X min 2 sama dengan min X plus 2. Nah, jika X min 2 yang ini kurang dari 0, dan hanya jika X nya itu kurang dari 2. Nah, setelah ini kita karena ada dua nilai mutlak, maka kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada X besar dari sama dengan 1. Nah, kita bikin garis bilangan. Ada X besar dari sama dengan 1 dan X nya kurang dari 1 ke arah sini dan ke arah ini. Lalu ada X besar dari sama dengan 2 dan X kurang dari 2. Anggap 2 nya ada di sini, jadi ada sini sama sini daerahnya. Nah, daerah ini yang pertama ada sebelah sini, yaitu yang kurang dari sama yang kurang dari 1. Ini adalah daerah X kurang dari 1. Yang ini kita sambungkan, jadi ada daerah di antara 1 dan 2, atau daerah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Dan yang daerah yang ketiga yang sebelah sini, yaitu daerah X besar dari sama dengan 2. Nah, setelah itu maka kita perlu mencari nilai X ketika di interval sebelah sini, interval ini, lalu interval ini, dan interval ini. Yang pertama, untuk interval X kurang dari 1, maka kalau untuk X kurang dari 1, untuk mutlak X min 1 itu, yaitu kita gunakan yang kurang dari 1, yang ini, min X plus 1. Maka mutlak X plus 1 itu diganti dengan min X plus 1 tambah, karena yang selanjutnya untuk mutlak X min 2 itu yang termasuk ke dalam kurang dari 1 itu, yaitu X kurang dari 2, artinya kita gunakan yang ini, min X plus 2 untuk mutlak X min 2. Jadi min X plus 2 sama dengan 4. Di sini min X plus 1 ini jadi min X plus 2 sama dengan 4. Min X ditambah min X dikurangi X min 2X, 1 ditambah 2 dengan 3 sama dengan 4, jadi min 2X sama dengan 4 dikurangi 3. Ini min 2X sama dengan 1, jadi X nya sama dengan min 1/2. Ini untuk X kurang dari 1. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah min 1/2 itu termasuk ke dalam X kurang dari 1. Oh, ternyata memenuhi X kurang dari 1, karena min 1/2 itu kurang dari 1, maka X sama dengan min 1/2 untuk penyelesaian poin A memenuhi. Jadi kita tulis dulu
himpunan penyelesaiannya yang pertama kita dapat yaitu min 1/2. Kita hapus dulu, kita akan cari untuk yang selanjutnya, yaitu untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Ini didapat untuk X kurang dari 1 tadi itu sama dengan min 1/2. Selanjutnya untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Ini berarti untuk mutlak X min 1 nya itu adalah ada di sebelah kanan 1 atau X besar dari sama dengan 1, maka kita gunakan yang ini. Itu mutlak X min 1 itu jadi X min 1 sama dengan bukan sama tambah, maaf, X min 1 ditambah mutlak X min 2. Mutlak X min 2 itu ada di sebelah kiri 2, artinya kita gunakan yang X kurang dari 2. Yang ini min X plus 2, min X plus 2 sama dengan 4. Nah di sini X ditambah min X 0, min 1 ditambah 2 itu plus 1 sama dengan 4. Kalau ini 1 sama dengan 4. Nah, masa 1 sama dengan 4? Artinya ini 1 itu tidak mungkin kan sama dengan 4. Ya 1, 1, 4, 4. Artinya untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 tidak memenuhi, tidak ada yang memenuhi. Oke, selanjutnya kita hapus dulu biar ada space, tulis lagi. Tadi untuk yang ini tidak memenuhi, tidak ada X yang memenuhi. Selanjutnya untuk X nya itu besar dari sama dengan 2. Nah untuk X besar dari sama dengan 2 itu untuk mutlak X min 1 nya, maka kita gunakan yang X besar dari sama dengan 1, yaitu X min 1 ditambah untuk yang mutlak X min 2 nya, karena besar dari sama dengan 2 kita gunakan yang X min 2. Jadi mutlak X min 2 itu kita ganti jadi X min 2 sama dengan 4. X tambah X 2X min 1 dikurangi 2 min 3 sama dengan 4. 2X sama dengan 7. 7 itu dari mana tadi? Kita ulang lagi, bukan 7, yaitu kita tulisnya step sebelumnya itu 4 ditambah 3. 2X sama dengan 7 baru. Ini 7 nya hasil dari 4 tambah 3. Nah, lalu X itu sama dengan 7/2. Nah kita cek apakah 7/2 itu lebih besar dari sama dengan 2. Nah kita ketahui bahwa 7/2 itu sama saja dengan 3,5, dan 3,5 itu lebih besar dari sama dengan 2. Artinya X sama dengan 7/2 ini memenuhi untuk interval X besar dari sama dengan 2. Jadi himpunannya satu lagi ada 7/2.